Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Julfa dari kelas 1 CTRPL dengan NIM 362258302158. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan mata kuliah basis data. Sebelum masuk ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar teori dari praktikum yang setelah saya buat. Entity Relationship Diagram atau disebut dengan ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas atau objek dalam sebuah sistem atau aplikasi. ERD dapat digunakan dalam perancangan basis data untuk membantu dalam memodelkan dan memvisualisasikan hubungan antar entitas. ERD umumnya terdiri dari entitas atau objek. Ada karakteristik dari entitas, karakteristik antar entitas. ERD dapat membantu mengembangkan atau menganalisis untuk memahami hubungan antara entitas dalam sebuah sistem dan mengoptimalkan struktur basis data untuk mendukung fungsionalitas yang diperlukan. Data manipulasi language atau disebut dengan DDL adalah jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data yang tersimpan dalam sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS. Dalam penggunaan DML, memungkinkan pengguna untuk memasukkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari basis data. Data Definisi Language atau disebut dengan DDL adalah jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema basis data dalam sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS. DDL digunakan untuk membuat tabel, kolom, indeks, dan batasan lainnya pada basis data. Sorting atau pengurutan data adalah proses pengurutan data dalam suatu tabel berdasarkan kolom tertentu. Aggregation atau fungsi agregasi adalah proses menghitung nilai rata-rata atau AVG, nilai minimum atau min, nilai maksimum atau max, jumlah atau sum, atau jumlah baris disebut count dalam suatu kolom atau tabel. Fungsi agregasi sering digunakan dalam membuat laporan atau menganalisis data. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data SQL, terdiri dari perintah-perintah untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dan data dalam tabel, serta melakukan operasi-operasi seperti sorting dan aggregation. Di sini saya telah membuat ERD rumah makan. Ada 5 tabel di sini, yaitu tabel pesanan berelasi dengan tabel pelanggan one to many, tabel detail pesanan berelasi dengan pesanan one to many, tabel detail pesanan berelasi dengan karyawan one to many, tabel detail pesanan berelasi dengan tabel menu one to many. Tugas yang pertama di sini, desain tabel minimal 5 tabel yang sesuai dengan tugas pendahuluan di atas. Saya membuat database rumah makan dengan perintah create database rumah makan. Selanjutnya yaitu menggunakan database. Perintah menggunakan database di sini ada use rumah makan. Use rumah makan di sini akan mengaktifkan database rumah makan sehingga semua SQL selanjutnya akan berlaku pada database tersebut, database rumah makan ini. Jika database jika database rumah makan ini belum ada, maka akan terjadi kesalahan atau error dalam perintah dan perintah tidak akan berhasil dieksekusi. Maka kita harus masuk dulu ke use rumah makan. Setelah membuat database ini, kita masuk menggunakan perintah use. Selanjutnya membuat tabel karyawan. Di sini ada 5 tabel, ada tabel karyawan, ada tabel pelanggan, tabel menu, tabel pesanan. Yang pertama yaitu membuat tabel karyawan. Dengan perintah create tabel karyawan, ada field ID karyawan dengan bertipe data integer primary key,
Selanjutnya nama bertipe data varchar 45, jenis kelamin bertipe data varchar 45, tanggal lahir bertipe data date, jabatan bertipe data varchar 45, gaji bertipe data integer. Selanjutnya membuat tabel pelanggan dengan perintah create tabel pelanggan dengan fieldnya ID pelanggan integer ID pelanggan bertipe data integer primary key, nama bertipe data varchar 45, alamat bertipe data varchar 45. Selanjutnya membuat tabel menu dengan perintah create tabel menu dengan field ID menu bertipe data integer primary key. Selanjutnya nama menu bertipe data varchar 45. Selanjutnya harga bertipe data integer. Selanjutnya membuat tabel pesanan dengan perintah create tabel pesanan dengan fieldnya ID pesanan bertipe data integer primary key. Selanjutnya waktu pemesanannya bertipe data date, total harganya bertipe data integer, pelanggan ID pelanggannya bertipe data integer. Selanjutnya di sini membuat foreign key pada tabel pesanan. Di sini yang terdapat foreign key yaitu pelanggan ID pelanggan. Dengan perintah alter tabel pesanan add constraint ID pelanggan foreign key dalam kurungnya pelanggan ID pelanggan references pelanggan dari tabel pelanggan dalam kurung ID pelanggan, maka akan muncul mul di sini yang berarti sudah berrelasi dengan tabel pelanggan. Selanjutnya ada detail pesanan. Di sini terdapat 3 foreign key, pesanan ID pesanan, menu ID menu, karyawan ID karyawan. Yang nomor 2 yaitu gunakan perintah SQL untuk membuat tabel. Isi tabel masing-masing 10 data. Sini saya akan mengisi tabel 10 data pada masing-masing tabel. Yang pertama, isi tabel karyawan dengan perintah insert into karyawan. Di sini ada 10 data dari tabel karyawan. Selanjutnya ada tabel pelanggan dengan perintah insert into pelanggan, juga ada 10 data yang telah saya buat. Selanjutnya ada isi tabel menu, ada 10 data juga yang telah saya buat dengan perintah insert into menu. Selanjutnya ada isi tabel pesanan dengan perintah insert into pesanan, nanti akan bisa mengisi 10 tabel pesanan. Di tabel pesanan juga sama dengan perintah insert into data pesanan, nanti kita akan bisa mengisi berapapun data yang ada di dalamnya. Saya mengisi 10. Yang nomor 3 di sini buat perintah DDL dan DML dari tabel di atas yang terdiri dari insert, update, delete, tambah baris, dan tambah kolom. Yang pertama, perintah insert. Perintah insert di atas digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Jadi perintah insert ini untuk memasukkan sebuah data baru ke dalam tabel. Contohnya saya akan membuat menambah data pada tabel menu. Yang ID menu ke-11 dengan perintah insert into menu, ID menu ke-11, nama menu ayam bakar, dan harga menunya 15, maka akan tampil seperti di gambar ini. Yang nomor 2 yaitu update. Perintah digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada dalam tabel menu. Misalnya saya ingin merubah harga dari pecel petik di sini yang awalnya 30, yang awalnya pecel petik di sini ada 30.000, akan saya rubah menjadi 25.000 dengan perintah
Update menu set harga 25, kita rubah ke 25. Where ID menu yang nomor 5. Nah, pecel PT 25 akan tampil seperti gambar ini. Selanjutnya delete. Delete di sini digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan atau yang sudah tidak relevan. Misalnya saya ingin menghapus yang nomor 11 ini ya, menu ayam bakar. Akan saya hapus dengan perintah delete from menu, where ID menunya nomor 11, maka akan tampil seperti ini, akan menghilang karena sudah dihapus. Selanjutnya yaitu tambah baris. Perintah tambah baris ini digunakan untuk menambah baris baru atau data baru ke dalam sebuah tabel. Perintahnya sama seperti insert tadi. Insert dengan perintah insert into karyawan akan menambah data karyawan pada tabel karyawan nomor 11 ini dengan nama Abel, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya sekian, jabatannya pelayan, gajinya sekian. Selanjutnya yaitu tambah kolom. Tambah kolom di sini untuk menambah kolom baru ke dalam sebuah tabel dengan menggunakan perintah alter tabel. Kita dapat menambah kolom untuk memperluas informasi yang disimpan pada tabel karyawan. Di sini saya menambah kolom nama belakang dengan perintah alter tabel karyawan add nama belakang varchar 45. Maka kolomnya akan bertambah. Perintah yang nomor 4 yaitu lakukan pengurutan data menggunakan order by. Gunakan juga fungsi agregasi AVG, min, max, sum, con pada beberapa tabel. Di sini ada order by ascending. Ascending di sini untuk menampilkan data dari kolom nama ini urutan abjad A ke Z dengan perintah select ID pelanggan, nama, alamat. Nanti akan muncul kolom ID pelanggan, nama, alamat. From pelanggan, where pelanggan, ID pelanggan, order by, nama, ascending, ASC. Nanti akan muncul abjad urutan A sampai Z. Selanjutnya yaitu descending, kebalikan dari ascending. Kalau descending berarti dari abjad Z ke A. Perintahnya sama, cuma beda di order by nama descending atau DESC. Selanjutnya yaitu AVG, perintah untuk menghitung rata-rata gaji dari kolom gaji pada tabel karyawan. Ini akan menghitung rata-rata gaji pada karyawan, tabel karyawan. Dengan perintah select AVG dalam kurung gaji A rata-rata gaji from karyawan, maka akan muncul seperti di gambar ini. Selanjutnya yaitu min. Min di sini untuk menampilkan gaji terendah dari kolom gaji pada tabel karyawan. Dengan perintah select min gaji as gaji terendah from karyawan, maka akan muncul gaji terendah pada tabel karyawan. Selanjutnya max itu kebalikan dari min. Kalau min terendah berarti kalau max berarti tertinggi. Dengan perintah select min gaji as gaji tertinggi from karyawan, akan muncul gaji tertinggi. Selanjutnya yaitu sum dengan perintah sum di sini untuk menghitung jumlah gaji, menghitung keseluruhan dari tabel karyawan, jumlah gaji pada semua tabel karyawan. Dengan perintah select sum dalam kurung gaji as total gaji from karyawan, maka akan terhitung total gaji semua dalam misalnya per bulan kayak gitu. Selanjutnya con di sini untuk menghitung jumlah karyawan pada tabel karyawan. Mencontohkan pada tabel karyawan di sini dengan perintah select count ID karyawan jumlah karyawan from karyawan.
maka akan muncul jumlah karyawan pada misalnya suatu perusahaan kayak suatu rumah makan kayak gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.